kehidupan dunia ini adalah kehidupan sosial. Tidak bisa kita hidup sendiri. Tidak bisa kita hidup tanpa orang lain. Kita butuh kepada orang lain. Jadi hiduplah kita bermasyarakat, hiduplah kita dengan masyarakat, hiduplah kita dengan saudara. Ketika ada orang mengunjungi kita, itu artinya rezeki datang ke rumah kita itu. Artinya kita masih dipandang. Jangan ketika ada orang datang ke rumah kita, kita tidak tegur. Sahabat sekalian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pernah nggak kita mengatakan kepada anak kita, nak, jangan berantem kau dengan adikmu ya, nak, jangan kau berantem dengan abangmu ya, jadilah kalian bersaudara baik-baik dan akur. Ini adalah nasihat yang selalu diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, sekarang pertanyaan, kita sebagai orang tua anak tersebut, sudahkah melakukan nasihat tersebut? Bayangkan bagaimana rasanya sakitnya hati kita ketika melihat anak kita tak akur. Bayangkan, sakit nggak hati kita ketika anak kita tertua memukul adiknya, adiknya memukul abangnya, sehingga satu dengan yang mereka selalu berantem dan saling pukul memukul. Apa rasanya dalam hati kita sebagai orang tua? Sahabat sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalaulah kita berpikir demikian, tentu kita sebagai manusia, kalau kita seorang suami, kita akan nasihati diri kita dan istri kita agar tidak berantem dengan saudara kita, baik dari saudara kita atau saudara istri kita. Kalau kita seorang istri, kita akan mengingatkan suami kita agar kita tidak berantem dengan saudara kita dan saudara suami kita. Ini adalah keluarga yang bijak. Nah, namun sebaliknya, kalau ada sebahagian orang selalu melarang anaknya tidak berantem satu dengan yang lain, tapi dia dengan saudaranya sendiri berantem, ini kan sesuatu yang lain ini. Bagaimana tidak? Kita sendiri di hadapan anak-anak kita mengajarkan jangan berantem dengan saudara. Tapi anak-anak kita melihat kita dengan saudara kita sendiri tidak bagus. Anak-anak kita melihat kita sendiri dengan saudara kita tidak cakapan. Kita sebagai orang tua adalah contoh. Dan yang perlu kita ketahui, kan banyak di akhir zaman ini, ketika suami dengan suami, saudara suami tidak bagus, istrinya kompori. Ini adalah hal yang tidak bagus. Dan di sini akan terlihat siapa saja ciri-ciri ahlu neraka dan ahlu surga tersebut. Kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kita mengejas orang itu ahlu neraka atau ahlu surga ya. Rasulullah SAW menegaskan, la yadkhulul jannah nammam. Tidak masuk surga orang yang selalu melakukan namimah. Namimah ini apa? Mengadu domba. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah, adu domba di sini bukan hanya kepada orang lain, tapi termasuk kepada kita dan keluarga kita. Jadi kalau suami tidak baikkan dengan saudaranya, maka istri di sini sangat bertanggung jawab untuk mengingatkan suaminya agar suaminya tidak bercokol, tidak berantem dengan saudaranya. Jangan menjadi kompor, karena ini adalah ciri-ciri istri yang tidak masuk surga berdasarkan hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga suami. Jangan sebaliknya, ketika istrinya tidak baikkan dengan saudaranya atau dengan adiknya atau dengan kakaknya atau dengan abangnya, maka kita sebagai suami harus mengingatkan. Ketika kita ingatkan, di sanalah peran seorang suami untuk mengingatkan hal tersebut. Nah, bagaimana setelah diingatkan ternyata dari pihak yang lain? Kita berdoa kepada Allah. Yang penting kita ketahui, setiap namimah dalam keluarga, di luar keluarga, itu adalah ahlu neraka, bukan penghuni surga. Karena gara-gara dia, orang putus tali silaturahim, dan orang yang terputus tali silaturahimnya gara-gara kita, maka sebelum kita meninggal dunia, semua orang yang kita buat putus tali silaturahimnya harus kita sambungkan kembali. Karena kalau tidak, itu akan menjadi dosa jariyah bagi kita. Na'udzubillah. Jadi sahabat sekalian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah.
Sesungguhnya sesama orang beriman itu adalah bersaudara. Kata baginda Rasulullah SAW, al-muslim akhul muslim. Orang Islam itu bersaudara. Ini adalah orang Islam, meskipun bukan saudara, tetap saudara. Itu kata baginda Rasul. Nah, bagaimana dengan saudara kandung? Tentu lebih bersaudara lagi. Maka siapapun kita, dimanapun kita, ini bulan Ramadan akan datang. Marilah kita menjaga hati, kita lapangkan dada. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat yang dadanya sempit, yang suka tidak bersaudara. Karena kehidupan dunia ini adalah kehidupan sosial. Tidak bisa kita hidup sendiri. Tidak bisa kita hidup tanpa orang lain. Kita butuh kepada orang lain. Jadi hiduplah kita bermasyarakat, hiduplah kita dengan masyarakat, hiduplah kita dengan saudara. Ketika ada orang mengunjungi kita, itu artinya rezeki datang ke rumah kita itu. Artinya kita masih dipandang. Jangan ketika ada orang datang ke rumah kita, kita tidak tegur. Jangan ketika orang datang berkunjung ke rumah kita, kita tidak sapa, kita biarkan saja. Ini adalah sifat orang-orang kafir, ini adalah sifat-sifat orang munafik, ini adalah sifat-sifat orang yang tidak tahu bermasyarakat, ini adalah sifat-sifat orang yang tidak tahu tutur sapa, sopan santun yang baik. Tapi umat Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Maka kalau umat Islam memiliki agama yang rahmatan lil alamin, berarti umat Islam harus bermasyarakat, umat Islam harus tahu bagaimana saudaranya, umat Islam harus tahu bagaimana keadaan orang lain, karena sifatnya memang innamal mu'minuna ikhwah. Jadi sahabat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat.